Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aikal Haziq dengan NIM 2205020087, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital. Baik, di sini saya mengambil judul yaitu Governansi Digital Mengelola Teknologi untuk Masa Depan. Di era globalisasi ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi, bagaimana kita memastikan teknologi ini digunakan secara bijak, aman, dan berkelanjutan? Jawabannya yaitu mungkin menggunakan governansi digital. Nah, kita harus tahu dulu apa itu governansi digital. Governansi digital adalah kerangka kerja untuk mengelola penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam organisasi, pemerintahan, atau masyarakat. Ini mencakup aturan, kebijakan, dan praktik untuk memastikan teknologi mendukung tujuan strategis, melindungi data, dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Mengapa governansi digital itu penting? Yang pertama yaitu keamanan data. Di tengah maraknya serangan siber dan kebocoran informasi, governansi digital membantu melindungi data pribadi dan organisasi. Dengan menerapkan kebijakan keamanan yang tepat, resiko pencurian identitas, peretasan sistem, dan penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Ini juga memberikan rasa aman kepada pengguna teknologi. Yang kedua yaitu transparansi. Teknologi yang digunakan tanpa aturan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian. Governansi digital memastikan bahwa adanya teknologi secara etis dapat memberikan tanggung jawab, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka. Hal ini juga memberikan kepercayaan publik terhadap institusi baik pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, efisiensi. Teknologi memiliki potensi besar untuk mempercepat proses penghematan sumber daya, namun tanpa pengelolaan yang baik, teknologi bisa menjadi tidak efektif. Governansi digital tidak memastikan bahwa investasi dalam teknologi memberikan hasil yang maksimal, mendukung inovasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, yang keempat yaitu inklusif digital, yaitu salah satu utama tujuan governansi digital adalah untuk memastikan akses teknologi merata. Dengan kebijakan yang inklusif, kelompok yang memberikan sebelumnya terjangkau teknologi seperti masyarakat di daerah terpencil ataupun kelompok rentan dapat memberdayakan untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital. Hal ini mendukung kesetaraan dalam mempersempit kesenjangan digital. Komponen utama digitalisasi, yaitu governansi digital terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, kebijakan teknologi, yang kedua manajemen risiko, yang ketiga pengawasan dan evaluasi. Kita lanjut, contoh penerapan governansi digital. Contoh nyata governansi digital dari berbagai sektor. Yang pertama, sektor pemerintahan. E-government untuk layanan publik. Pemerintah di banyak negara telah mengadopsi sistem e-government untuk memberikan layanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Contohnya adalah pendaftaran dokumen kependudukan secara daring, pembayaran pajak melalui aplikasi, ataupun akses informasi publik melalui portal resmi. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi menghadapi waktu di kantor layanan, dan proses birokrasi menjadi lebih transparan dan akuntabilitas. Yang kedua, sektor perusahaan, yaitu kebijakan keamanan siber. Perusahaan terutama yang bergerak di bidang teknologi dan layanan konsumen, yaitu menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat. Misalnya, perusahaan e-commerce melindungi data pelanggan melalui enkripsi, autentiksi, dan 2 faktor dalam pemantauan ancaman siber secara real time. Dengan adanya kebijakan ini, risiko pencurian data pelanggan dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan konsumen terhadap layanan perusahaan meningkat. Yang ketiga, dari sektor masyarakat, yaitu peningkatan literasi digital dalam masyarakat, yaitu governansi digital mendorong edukasi tentang literasi digital. Contohnya adanya kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan dalam menggunakan media sosial, yaitu menghindari daring
dan memahami cara melindungi data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan lebih bijak, aman, dan produktif. Kesimpulan dapat kita ambil yaitu governansi digital adalah kunci untuk mengelola teknologi secara bertanggung jawab. Dengan menerapkannya, kita dapat menciptakan masa depan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Yuk, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari transformasi ini. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.